Shalom dan selamat pagi semua. Mari kita semua berdiri. Tuhan beserta kamu. Segembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Oleh karena kebaikannya, kasih karunia-Nya, hidup kita penuh dengan mukjizat. Amin. Sama kita katakan,
sekalian, mari kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan rasakan hadirat-Nya bersama-sama kita pada pagi ini. Karena Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Kami ya Tuhan, benar Tuhan, ini merupakan kerinduan kami. Baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencanamu indah bagiku. Engkau ada di setiap jalanku.
kita katakan, Kaulah segalanya. Yes Lord. Di dalam hidupku, ini kami ya Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Di dalam hidup kami ya Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku. Mengasihimu, katakan mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa, Engkau memanggil umat-Mu bersaksi bahwa di dalam Kristus Engkau memulihkan manusia kepadamu. Tolonglah kami memberitakan Injil kasih-Mu dan semua orang yang mendengarnya dipulihkan kepadamu melalui Dia yang mati bagi kami dan yang telah pun bangkit dan sekarang memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan pertama diambil Roma pasal 3 ayat yang ke-21 hingga 31. Roma pasal 3 ayat yang 21 hingga 31. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain.
Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita semua berdiri untuk mendengar pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga 40. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga 40. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan Ia memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Sekali lagi kami memohon Roh Kudus-Mu terus mengajar dan membimbing kami untuk memahami segala kebenaran yang ada di dalam buku Roma ini, supaya ia dapat menjadi satu keyakinan dan juga satu pembetulan juga atasnya kami untuk memahami khususnya hari ini tentang keselamatan kami. Silakan semua ini Tuhan, biar di sini, di rumah, dalam tarian, biarlah semuanya Tuhan, penyertaan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang akan terus menyertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudari. Hari ini kita akan berbincang sesuatu yang agak orang bilang agak berat dan juga agak kadang-kadang sentiasa yang diperbahaskan sebab dia banyak kekeliruan atas sebab bahasan yang tersebut. Bukannya semua di mana keputusan itu membawa satu jawapan yang memuaskan. Itulah kadang-kadang kita membaca tentang keselamatan yang sebab kita telah gagal untuk memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab, khususnya buku Roma, itu yang membuat orang keliru. Ya. Saya percaya Paulus menghadapi suasana ataupun perkara ataupun isu yang sama.
Minggu lalu kita telah memulai buku Roma. Kalau kita tahu sedikit tentang latar belakangnya Roma, di mana waktu itu orang yang percaya, terutama orang Yahudi, mereka telah dihalau. Yang mereka berada di Roma, tapi telah dihalau di waktunya pemerintahan Claudius. Mereka dihalau dan mereka ada yang kembali ke Yerusalem dan sebagainya. Seperti salah satu Aquila dan Priscilla yang telah bertemu dengan Paulus, ya, waktu itu. Ya, mereka juga salah satunya yang dihalau dari Roma. Tapi lepas 5 tahun, mereka dibenarkan untuk kembali. Dan waktu mereka kembali ke Roma, mereka telah melakukan satu pembahasan yang cuba membawa undang-undang, peraturan-peraturan ini balik ke Roma. Jadi satu pembecaan terjadi antara orang Yahudi dan orang yang percaya di Roma. Okay? Orang Yahudi mengatakan bahwa undang-undang mengatakan kamu harus salah satu disunatkan. Kalau tidak sunat itu tak sempurna tu. Jadi orang-orang tempatan itu, kenapa? Tadi kan kau bilang percaya Yesus itu saja. Kenapa sekarang ada tambahannya? Jadi pembahasan yang terjadi itu telah memecahkan golongan Kristen. Apalagi tambahan daripada penganiayaan yang ada. Jadi Paulus tulis surat ini kepada mereka, salah satu tujuannya untuk menyatukan mereka. Dan pasal 1 kita sudah lihat sama-sama, tentangnya dia dipanggil, itu kan tugasnya. Dan lepas itu dia langsung ke isu yang utama di sana. Dia telah membawa tentang dosa-dosa. Sebab orang Yahudi bilang kamu harus disunat, kalau tidak disunat itu tak jadi. Dan peraturan-peraturan undang-undang yang lain. Tapi Paulus katakan, apa pula dengan ini? Dosa ini, dosa E, dosa B, dosa C, dosa D dan sebagainya. Macam mana? Adakah itu juga sebab tidak mengikut undang-undang? Jadi kalau mengikut standar begitu, bahwa orang yang langgar undang-undang ini, fasa 2, Paulus mengatakan itunya mengikut kebenaran Allah, itunya caranya dia menghakimi. Kemarahannya, keamarahnya, sebabnya dosa-dosa manusia, cara dia menghakimi habis. Apalagi di fasa 3 permulaan itu, Paulus mengatakan, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang saleh, tidak ada orang yang dapat mencapai standar itu. Habis. Tapi itulah fasa 3. Paulus memberikan satu jawaban. Inilah caranya. Kebenaran Allah telah dinyatakan. Allah tidak akan bilang dan biarkan kita ini dihukum mati dan biarkan kita binasa. Dia telah menyediakan satu caranya untuk kita mendapatkan keselamatan. Itulah hari ini kita melihat pembaruan untuk keselamatan itu update lah. Seperti kita cuba membarui MySejahtera kita, bukan? Mau tiap hari cek update ke membarui supaya kita mau tahu bila saya akan disuntik. Tiap hari kita cuba supaya tidak bingung. Kalau kita tidak update, sekarang pun update pun kadang-kadang pun bingung. Macam mana itu? Belum sampai lagi. Sudah tahap bulan 3, nanti belum lagi ada. Syukurlah ada yang kita sudah sejak begitu lama, lepas setengah tahun, baru kita dapat temu janji. Mau suntik. Jadi keselamatan saya sama juga. Kalau kita tidak update, membarui pengetahuan kita tentang keselamatan, mungkin kita dalam keadaan yang bingung. Seperti orang-orang tempatan itu. Jadi sekarang kita harus disunatkan. Jadi harusnya kita buat ini dan sebagainya. Paulus memberikan mereka, orang bilang solusi, adapun jawabannya di fasa 3 yang kita akan lihat sama-sama. Nah, hari ini ada beberapa perkataan yang sangat berat yang dimanakan dipanggil istilah-istilah teologia. Salah satunya adalah kebenaran, justifikasi. Adapun kebenaran. Kebenaran di dalam iman, oleh iman adalah satu istilah teologia bagi keselamatan. Jadi apa maksud keselamatan? Dibenarkan melalui iman.
Jadi pembenaran ini adalah satu peristiharan. Dia adalah satu event, apa dia? Bukan program. Peristiwa, ya. Itu satu peristiwa di mana itu terjadi satu kali saja, di mana Tuhan mengisytiharkan bahwa kita ini dibenarkan sebab kita percaya kepada Yesus. Dia bukan satu proses, tidak seperti pengutusan. Seorang tu yang dibenarkan, dia akan memulai proses pengutusan. Dia adalah sama, datang dari sama-sama, dan pelaku mungkin setulus seorang tu dibenarkan. Tapi dia ada perbezaan. Sebab pembenaran itu adalah apa yang Tuhan inisiatif, apa yang Tuhan buat. Bukannya manusia. Dia tidak ada satu standar untuk pembenaran. Kalau kita bilang, oh pembenaran itu kita harus buat ini perlu dibenarkan. Kita sudah salah. Kita buat ini, barulah kita dipanggil, dikuduskan. Itu satu proses. Tapi pembenaran ini tentang keselamatan, tidak ada tu. Sebab tidak mungkin, adalah mustahil kita untuk mencapai standarnya supaya kita ini dipanggil, dibenarkan. Hanya kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan saja yang boleh buat, yang Tuhan saja boleh mengisytiharkan bahwa kita ini benar. Amin. Okay? Jadi ini yang kita akan lihat. Apakah yang kita harus tahu dalam pembaruan untuk keselamatan ini? Satu, bukan dengan kelakuan baik, tetapi dengan percaya. Roma pasal 3 ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ini pembenaran ini adalah di luar daripada hukum Taurat. Jangan salah paham ya. Bilang, oh kalau begitu hukum Taurat itu tidak penting. Penting. Tapi apa yang disampaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus adalah di luar hukum Taurat. Bukannya dinyatakan dalam hukum Taurat. Sebab di dalam perjanjian lama, pembenaran ini datang daripada kelakuan. Kan? Orang Yahudi ada 613 peraturan yang berkembang daripada 10 hukum Taurat itu. Hari ini saya rasa bertambah banyak sudah. Orang bilang tentang hari Sabat, apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh buat, sudah mungkin berapa puluh muka surat. Sekarang mungkin berapa ratus muka surat. Sebab mereka makin bertambah. Seperti waktu saya berada di Yerusalem, adanya lift juga ya. Lift hari Sabat. Kau masuk, kau tak payah tekan apa-apa. Kau masuk saja, dia akan tutup pintu, nanti setiap tingkat dia akan berhenti. Kau tidak boleh sentuh, itu sebab dilarang waktu hari Sabat. Ambil gambar pun boleh, tidak boleh. Sebab ambil gambar maksudnya kamu menciptakan sesuatu yang baru. Ini pastinya tidak ada di perjanjian lama. Sebab waktu itu dah ada lift, dah ada kamera. Jadi penambahan ini membuat orang hanya untuk mencari sesuatu supaya mereka untuk melakukan baik. Harap-harap saya melakukan cukup baik supaya saya dapat keselamatan. Allah bilang tidak. Daripada tulisan Paulus tidak. Dia katakan di sini kalau kita lihat kembali di Roma pasal 1 ayat 17. Pasal 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin daripada iman, seperti yang tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Sebenarnya di sini adalah dikatakan bahwa itu datang daripada Injil, dalam Injil. Jadi bukan lagi perjanjian lama, bukan hukum Taurat di perjanjian lama. Dalam Injil, kebenaran itu datang daripada iman. Semata-mata sebab kita percaya kepada Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi di sini kita mau paham, hukum itu mengatakan buat.
Tapi dalam kasih karunia mengatakan sudah selesai. Saya gunakan gambar ini supaya kamu akan lebih faham. Seperti di satu mahkamah. Mahkamah ada yang dituduh. Saya buat di sana, mungkin saya lah yang ada di sana, di kotak itu. Saya dituduh. Siapa penuduhnya? Iblis. Ya, seperti di Wahyu katakan dia datang menuduh kita siang dan malam tu. Ya, dia ada untuk menuduh saya sebab saya buat salah. Ada satu juga pembela, peguam pembela saya. Jadi siapakah hakim? Allah sendiri. Jadi apa yang dituduh oleh iblis, dia mungkin kata, ni Canon ini buat salah. Tapi peguam ni cuba untuk membela saya. Mungkin dia akan katakan, tidaklah, itu satu perkara yang kecil saja. Kau tengok saja, dia buat baik, bagus juga. Dia pernah menolong nenek itu melintasi jalan. Dia selamatkan anjing liar itu. Dia kasih makan sama kucing. Dia menghormati ibu bapa. Dia bagus bah tu, anak tu, bagus bah. Kau tengok kan? Dia buat satu salah tapi ada 10 perkara yang bagus. Okeylah. Apa pula ini? Duduan yang kedua. Peguam ini akan cuba buat. Tapi sampai bilakah bahwa kelakuan ini cukup untuk menutup apa yang saya buat, yang salah yang saya buat? Tak mungkin. Hanya tunggu sampainya Yesus Kristus yang menjadi pembela kita. Waktu Yesus Kristus datang, dia akan katakan sudah selesai. Apa sih dia buat? Aku tanggung. Maksudnya itulah, aku ambil semua. Apa lagi? Itu hari dia tipu. Okey, ambil. Hari itu dia buat ini. Ambil saja. Apa sih kau ada? Aku ambil semua. Jadi sebabnya Tuhan Yesus ambil semua, yang menanggung semua. Allah boleh mengisytiharkan bahwa saya yang dituduh itu dibenarkan. Bebenaran telah berlaku sebab saya percaya Yesus yang menjadi peguam saya. Yang seperti sebelum ini pembela saya yang ada, dia akan gunakan kelakuan baik. Tapi Yesus katakan ini kasih karunia. Aku ambil semua. Apa sih? Aku tidak peduli apa yang kau buat. Tapi ada pun saya akan ambil semua. Salahmu. Jadi di Yohanes pasal 6 ayat 26 ayat 29, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan kerana kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kerana kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan dan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang baik yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, iaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Hanya tentang percaya. Itu kasih karunia. Mungkin kau bilang, wah begitu senang sekali. Ya, dulu kalau saya sebelum jadi Kristen, itulah soalnya saya tanya. Betapa baiknya baru saya boleh naik ke syurga. Oh, saya pikir itu waktu itu macam apa tu, mang yang di Tapekong tu bah. Sami. Dia bilang mesti sangat baik. Sampai dia katakan sendiri, saya pun tidak cukup baik mau naik syurga. Habis, Sami pun tak boleh naik. Macam mana saya? Dah lama aku tahu tentang ada neraka. Dia bilang, ini kalau mau pergi neraka mau cukup jahat. Saya tanya Sami itu, dia bilang, mau sangat jahat baru kau boleh turun ke masuk ke neraka tu. Dia bilang, tak jahat pun saya, mungkin tipu, curi wang mama, curi waktu tiru, waktu peperiksaan itu siapa? Dah banyak juga. Jadi macam mana? Syurga dah dapat pergi, neraka tidak mau saya. Sampainya saya terima Yesus, yang di mana waktu saya terima Yesus, saya diisytiharkan, sudah dibenarkan sebab saya percaya. Itu saja.
Jangan kita keliru, oh begitu senang meh. Adakah mau saya buat sesuatu kah? Itu orang Yahudi. Kau percaya Yesus cukup, bagus, tapi tidak cukup. Kamu mesti mau disunatkan. Hari ini sama juga kan? Kita percaya Yesus, ada orang datang lah, macam orang Yahudi. Tak cukup tu, kamu buat ini, baru kau boleh nak surga. Hari ini boleh nak surga sebab kebenaran kita dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saya. Kembali kepada mahkamah itu. Waktu saya diisytiharkan benar, apa siap saya buat, apa baik kah, apa dosa kah, tak peduli. Allah sebab Yesus, saya percaya kepada Yesus, Allah mengisytiharkan, boleh kau dibebaskan. Kau telah dibenarkan. Saya boleh keluar dari mahkamah itu untuk memulakan hidup yang baru. Itu saja. Inilah keselamatan kita. Luar biasa. Mungkin banyak kita masih bersandar kepada kelakuan baik. Saya mendorong saudara-saudari, masih kita buat baik. Tapi perbuatan baik itu tidak akan tolong kamu naik ke surga. Amin. Yang dapat membantu kita naik surga, masih kita mau tanya, adakah saya percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat saya? Ya. Kedua, bukan hasil usaha, tetapi pemberian melalui iman. Ayat 22 hingga 23. Dia itu kebenaran Allah kerana iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbezaan kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sampai di sini dulu. Paulus mau katakan kepada mereka, nah kamu bilang ini. Sama saja. Kau ni orang Yahudi kah, orang Yunani kah? Sudah disunat kah, belum disunat kah? Saya suka pakai orang yang sipit kah, orang yang besar matanya, sama. Kelinting kah, lulus kah, kida kah, tangan kanan kah, semua sama. Sebab dia bilang semua pun buat dosa. Kehilangan kemuliaan Allah adalah satu istilah tentang pemanah. Orang yang memanah itu, dia cuba kena dipanggil blue eyes. Yang tengah tu, yang titik tengah tu. Susah tu. Bukan senang. Jangan kau bilang, okey bah, siapa pun boleh. Tak boleh. Susah tu. Di Olimpik baru-baru ni ada satu di mana dia kena tu sikit. Hampir. Kalau kalisan tu tebal sikit, dia lukis ya. Dia mungkin dikira 10 markah. 10 markah tu maksudnya kena sudah. Tapi dikatakan bahawa dia punya kepala panah itu, sebahagian besarnya, kau tahu kepala panah itu begitu tajam sekali kan, dia bilang sebahagian besar itu di luar. Kena sikit saja, dia bilang, dah kira, aku bilang, wah ini yang dipanggil buai. Macam mana kita buat, mungkin ada kalangnya kita kena, hebat, luar biasa. Kau tengok yang pemanah, pertandingan pemanah itu di Olimpik, berapa orang yang kena 10 markah itu, itu saja. Pasti ada yang di luar. Kebanyakan waktunya tidak. Habis. Kalau itu yang standard kita lihat, kita ni semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua akan masuk neraka. Kalau ikut hasil usaha lah. Tapi oleh kasih karunia di ayat 24, telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kerana penebusan dalam sama-sama Kristus Yesus. Perkataan cuma-cuma ini adalah Dorian. Dorian ini seperti Korea ya. Jadi Dorian ini adalah hadiah. Hadiah ini yang diberikan oleh Tuhan, bukannya hasil usaha kita. Itulah ada perbezaan tentang pengampunan dengan kebenaran. Mengampunan, memaafkan seseorang adalah seperti kau boleh pergi. Apa yang kamu harus bayar sebab dosamu itu telah diampuni. Kau boleh pergi sudah. Tapi kebenaran adalah kau boleh datang untuk terus menikmati segala kasih dan juga penyertaanku. Itu kebenaran. Jadi hari ini, waktu Tuhan membenarkan kita ataupun dibuat benar, kita telah menerima hadiah yang ini dengan cuma-cuma. Efesus pasal 2 ayat 8 katakan, sebab kerana kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Kan? Itu yang terjadi kepada orang Yahudi. Nah kan kita buat ini. Kita ini lebih hebat. Paulus katakan sama. Macam mana hebat? Apa yang dikatakan hebat? Kalau berdasarkan hasil usaha, siapa yang boleh katakan hasil usahanya itu dapat mencapai standar Tuhan? Tidak ada. Untuk sampai ke Tuhan, untuk dapatkan kemuliaan Allah, harusnya Allah sendiri yang mengisytiharkan. Allah sendiri yang memberi itu. Amin. Ya. Jadi Yohanes pasal 15 ayat 16 katakan, bukankah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namamu diberikannya kepadamu. Amin. Jadi kembali kepada mahkamah itu. Yesus datang, dia mau membela saya. Dia tidak akan cek file saya dulu. Tengok orang ni. Oh bagus bah. Waktu umur 1 dia buat baik. Umur 2 dia buat baik. Sekarang umur 47. Wah banyak baiknya. Baguslah. Okey. Ini saya pergi membela dia. Tidak. Yesus masuk cuma-cuma saja. Dia sampai cuma-cuma saja. Dia masuk sini dan biar sudah selesai. Aku tanggung semua. Tak peduli, tak kisah siapakah kita. Dia hanya mau menyelamatkan kita sebab itu kasih karunia-Nya, sebab satu pemberian daripada Allah. Amin. Jadi kita mau lihat juga apakah yang Allah telah melakukan di salib. Satu, seperti ayat 24 tadi, penebusan, perkataan penebusan, saya cuba cari itu ya. Penebusan itu telah dilakukan secara cuma-cuma melalui Kristus Yesus. Itu perkara yang pertama. Di atas salib. Ya, yang kita sudah lihat. Nah, poin yang ketiga, kita akan lihat dua perkara lagi. Itu dia adalah percuma tetapi tidak murah. Kita sangka ya keselamatan itu percuma, tapi tidak murah itu ia mengakibatkan Yesus mati dan juga melibatkan darahnya. Itulah perkara kedua yang kita lihat di sini adalah Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian kerana iman. Okey? Itu perkara yang kedua. Satu adalah kita ditembuskan melalui Yesus Kristus. Kedua, kita ini telah mencapai satu perdamaian. Perkataan asal di sini, jalan perdamaian ini adalah sacrifice atonement, satu pengorbanan yang dilakukan. Jadi dalam perkataan asal hilasterion ini, bagi orang-orang penyembah berhala, mereka melakukan pengorbanan juga. Tapi pengorbanan yang mereka lakukan adalah, ayo saya bawa lembu ini. Harap-harap lembu ini boleh melaswa Allah saya. Kalau saya bawa lembu banyak sikit, dia laswa banyak sikit. Jadi kalau Tuhan suka, dia bilang, oh okey, oh banyak lembu kau kasih. Aku okeylah, aku terima laswamu. Nah, kau tidak ditembuskan. Itu caranya. Tapi di dalam Tuhan, apa yang dikatakan perdamaian ini, jalan perdamaian ini, pengorbanan yang diberikan, bukannya seperti dikatakan oleh Ibrani. Kalau di buku Ibrani adalah binatang yang mereka korbankan itu tidak sempurna. Dan imam yang lakukan pengorbanan itu pun tidak sempurna. Itulah sebab tiap tahun mereka harus kembali untuk mencapai satu perdamaian. Harap-harap hari tahun ini saya buat ini, nanti saya dapat damai sepanjang tahun. Apakah jalan yang sebenarnya di sini? Tuhan sediakan pengorbanan itu. Ini adalah gambaran satunya di mana Allah yang bilang, kau buat lembu kah, kambing kah, kau buat tidak sempurna. Ini caranya. Saya akan bagi kamu satu pengorbanan. Kau gunakan pengorbanan itu untuk mengorbankan korban perdamaian itu kepada saya. Itu sempurna. Jadi apakah caranya? Yesus Kristus. Yesus Kristus dipanggil tombah pengorbanan itu.
Jadi Allah yang memberi pengorbanan itu supaya kita boleh pakai pengorbanan itu mencapai perdamaian di antara Allah dengan manusia. Inilah jalan perdamaian. Tidak ada jalan lain. Tuhan yang sediakan itu. Nah, seterusnya kita boleh lihat bahwa perkara yang ketiga adalah di ayat 25 sama juga, dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Kerana dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Untuk menunjukkan keadilannya. Perkataan di sini adil lah. Ini righteousness, keadilan. Diadili, susah juga kalau PM dibenarkan, bukan diadilkan. Tidak ada diadilkan kan. Tapi ya inilah maksudnya sudah dihakimi bahwa okey, kamu sudah sempurna, kamu sudah benar, kamu sudah mencapai keadilan itu. Jadi macam mana? Ini yang dilakukan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa inilah kasih-Nya. Jadi Tuhan bukannya Tuhan yang sembunyi ataupun yang terletak di dalam hukum Taurat. Tuhan mau kita faham, hukum Taurat itu hanya untuk kita mengkekalkan dan menjalankan satu hidup yang memuliakan Allah. Tapi hukum Allah, Taurat itu tidak dapat menyelamatkan seseorang. Jalannya yang ditunjukkan oleh Allah hanya melalui Tuhan Yesus. Dengan kata lain, tanpa Tuhan Yesus, tanpa keselamatan. Jadi di sini, wah, baguslah, percuma. Sebab Tuhan yang memberi kan, Tuhan kasih kita, percuma tu. Tapi dia tidak murah. Sebab yang dikarenakan di sini, walaupun kita dibenarkan percaya kepada Yesus, Markus pasal 10 ayat 45, kerana anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak orang. Apa yang diberikan? Nyawanya. It is free, but it is called Jesus' life. Dia mengorbankan hidup ataupun nyawa Tuhan Yesus. Seorang ahli teologi, ataupun saya rasa dia penginjil jugalah, Dr. Campbell Morgan. Dia cuba menyampaikan satu Injil yang mengatakan keselamatan itu adalah percuma. Free salvation. Kepada ini core minor. Belombong alang batu. Supaya dia dapat terima Yesus, dan kalau dia terima Yesus, ini adalah percuma. Tapi bagi pelombong ini, dia tidak dapat. Dia tidak boleh faham. Dia masih mau bayar. Boleh saya terima Yesus, tapi saya bayar kamu. Sebab bagi dia sangka bahwa itu percuma. Tapi Morgan bilang tidak. Percuma ni. Hanya lepas tu dengan pimpinan Roh Kudus, dia tanya dia, hari ini senang tak kamu turun ke tempat lombong itu untuk kerjamu? Oh, senang saja, bah. Macam mana kau turun? Pakai lift saja, bah. Ada satu lift tu. Kau masuk, ya kau langsung sampai turun ke bawah untuk korek alang batu. Dan waktu yang sama Roh Kudus menyentuh orang ini. Dia bilang, betul juga, memang senang. Saya masuk, tekan putang, saya turun, lakukan kerja, itu rezeki saya. Tiba-tiba dia faham, ya memang senang, memang percuma. Tapi syarikatnya yang telah menggunakan wang yang begitu banyak sekali untuk membina lift itu. Baru waktu itu dia sadar, yes, memang apa yang Morgan katakan, ini keselamatan adalah percuma, tapi dia melibatkan darah Tuhan Yesus, melibatkan nyawanya. Jadi hari ini kalau kita faham ini, walaupun kembali ke mahkamah juga, walaupun kita telah diisytiharkan, kamu benar, dibenarkan sebab kamu percaya kepada Yesus ini, okey, kamu boleh lepas. Waktu kita keluar, proses
pengurusan telah bermula. Kita sepatutnya menjalankan satu hidup yang baru. Bukannya untuk memastikan keselamatan itu kepada kita. Tapi kita lakukannya sebab kita sadar. Bayangkan, kalau saya yang dituduh, dibebaskan begitu, waktu saya keluar, apa yang ada dalam pikiran saya? Harusnya saya mulai pikir, wah, ini Yesus sekarang percuma nih, saya tidak perlu bayar dia, yuran untuk peguam ini, tak payah, percuma. Tapi seharusnya saya akan pikir, wah, lupanya bukan percuma tu, sebab Yesus yang tertinggal di mahkamah itu, dia katakan, saya ambil semua. Sudah selesai, dia tanggung semua. Buku Yesaya katakan, kita ni orang yang sesat, seperti domba yang sesat, kita telah melakukan salah, tapi Tuhan Allah yang meletakkan segala dosa itu di atas dia. Jadi bayangkan kalau semua orang di sana dituduh, semua dibebaskan sebab Yesus katakan, sudah selesai, aku ambil semua. Yesus yang tertinggal di sana akan menerima hukuman itu. Hukuman itu tidak dijatuhkan kepada kita sudah, tapi Yesus yang mati di atas kayu salib. Itu bukan sesuatu yang murah, walaupun percuma, tapi tidak murah itu. Kalau saya boleh paham ini, saya pikirkan itu, wah, orang ni yang langsung tidak mengisahkan apa masa lalu saya dalam membebaskan saya. Begitu saja, dan dia tanggung semua dosa saya. Sekarang dia harus mati untuk saya nanti. Dan sekarang ni saya bebas. Kalau saya paham ni, waktu saya keluar daripada pintu mahkamah ini, saya akan berdedikasi untuk menjalankan hidup yang baru. Tidak lagi aku akan berdosa. Sebab ada orang begitu baik sekali, dengan cuma-cuma mati untuk saya. Dan saya hari ini dibenarkan. Jadi saya akan berdedikasi, berkomitmen untuk menjalani proses pengudusan supaya saya akan memuliakan Allah sampainya Yesus datang kembali. Itulah keselamatan. Amin. Jadi di penghujung pasal 3, bukan penghujung, yang tadi ayat-ayat yang 27 hingga 31, ini adalah satu kesimpulannya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Kerana kami yakin bahawa manusia dibenarkan kerana iman, bukan kerana dia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah yang Yahudi saja? Bukankah dia juga Allah bangsa-bangsa lain? Yang benar, dia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat kerana iman maupun orang-orang tak bersunat juga kerana iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat kerana iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Paulus tidak suruh bilang sunat tak penting. Tapi hukum Taurat itu walaupun penting, tapi dia bukan jalannya untuk keselamatan. Masih kita menjaga, mematuhi hukum-hukum ini. Tapi dia tidak dapat menyelamatkan kita. Apa yang menyelamatkan kita? Tuhan Yesus. Seperti sekarang lah. Banyak orang divaksinkan, dia sangka dia tidak ada virus, tak boleh kena virus, antivirus sudah. Tidak ada. Masih ada tu, masih kena tu. Hanya resikonya menurun dah. Kalau tak ada vaksin mungkin mati. Kalau ada vaksin mungkin tidak mati. Okay? Jadi kalau kita mematuhi SOP, adakah itu bermaksud kita ni tidak akan mati? Tidak. Walaupun kita tidak akan mati daripada COVID-19, ada juga mungkin ada COVID-20, COVID-21, COVID-22, adapun ada virus, ada pun bakteria yang lain, kita masih akan mati. Hanya hukum ataupun SOP yang ada membantu kita untuk musim yang demikian supaya kita masih meneguhkan dan berjaga-jaga. Tapi yang akhir keselamatan itu
adalah daripada Yesus. Amin. Saya harap pembaharuan ini akan membantu kita supaya kita faham ya. Saya hanya kasih tahu kita jemaat, saudara-saudari, sebab SOP yang baru-baru telah dikeluarkan, gereja akan dibuka untuk mereka yang divaksinasikan. Itu saja. Jadi anda yang belum belum divaksinkan, apa saja alasannya, anda tidak boleh datang ke gereja. Itu satu perkara yang menyedihkan. Saya berharap dan mendorong, janganlah cuma merasa, oh ya sekarang ni aku sudah hilang keselamatanku. Tidak. Hanya di bawah hukum-hukum, adapun undang-undang, kita tidak boleh. Tapi saya mendorong kita semua masih beribadah dalam talian. Sampainya kita divaksinkan dan datang bersama-sama. Amin. Ya. Jadi saya mendorong kita semua yang belum divaksinkan, berdoalah kalau boleh daftar dan divaksinkan buat musim ini. Jadi pembaharuan ini adalah untuk kepentingan bersama dalam keselamatan ini. Ia bukan sebab kelakuan, bukan sebab hasil usaha, dan dia pun bukan sejak percuma begitu saja, tapi dia melibatkan nyawa Tuhan Yesus. Marilah kita menghargai sebab penisian daripada Allah sendiri saja, atas kasih karunia-Nya kita dibenarkan. Dan hidup ni kita harus menunjukkan untuk membalas pemberian ini daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, mengucap syukur atas berkat-Mu, dan di mana firman-Mu sekali lagi meneguhkan kepercayaan kami bahawa kami ini semua telah diisytiharkan benar melalui iman, melalui percaya kita di dalam Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa supaya keselamatan yang demikian sentiasa kami pegang, dan taunya hidup yang baru yang diberikan melalui Tuhan Yesus, itunya hidup yang kita sentiasa mau, yang kami sentiasa mau memuliakan nama Allah. Serahkan semua ini di Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat semua, mari kita berdiri bersama untuk pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari persilakan duduk. Sekarang kita mendengar beberapa pengumuman. Sebelum itu kami mau mengucapkan selamat beribadah dalam talian. Kita bersyukur karena Tuhan menyediakan waktu ini yang spesial ini bagi kita. Walaupun kita tidak dapat menghadiri kebaktian secara fisikal,
tetapi Tuhan menyediakan ibadah dalam talian. Dan oleh sebab itu kami mendorong saudara dan saudari, anak-anak Tuhan, supaya jangan melalaikan ibadah kita, karena dimanapun kita berada, kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga menghalu-halukan saudara dan saudari untuk terus mengikuti ibadah kita secara talian. Dan berikutan SOP yang baru dikeluarkan mengatakan bahwa apabila seseorang itu sudah lengkap vaksinasi, maksudnya menerima 2 dos suntikan vaksin, mereka boleh menghadiri kebaktian. Tapi walau bagaimanapun, Archbishop Melter sebagai Bishop Diocese Anglican telah mengambil kira situasi semasa pandemik yang masih agak tinggi, dan oleh sebab itu beliau memberi nasihat supaya gereja Anglican buat masa sekarang ini masih meneruskan ibadah dalam talian. Jadi belum ada kebaktian secara fisikal. Jadi oleh sebab itu kita akan menunggu maklum daripada Archbishop untuk kebaktian secara fisikal pada masa akan datang. Kalau diizinkan, itu akan diberitahu kepada saudara dan saudari. Walau bagaimanapun, kita tetap berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita ruang, memberi kita kesempatan untuk datang bersama-sama dalam ibadah, sama ada secara online ataupun secara fisikal apabila ibadah di gereja sudah dibuka semula. Kita ada satu jawatan kosong sebagai akuntan gereja. Jadi bagi Anda yang berminat untuk mau memohon jawatan sebagai akuntan gereja, sila mengisi borang dan menghantar resume Anda kepada pejabat gereja. Jadi tarik tutup pada 31 hari bulan Agustus ini. Jadi Anda boleh memohon pekerjaan ini secara separuh masa ataupun secara sepenuh masa. Jadi sila antar borang dan resume Anda kepada pihak pejabat gereja. Kita juga ada persekutuan doa Rabu, yaitu doa yang kita adakan setiap hari Rabu jam 8 hingga jam 9 malam. Jadi kami mendorong saudara dan saudari untuk terus bersama-sama dengan kami. Penyertaan setakat ini lebih kurang 20-an, tapi kita keanggotaan di gereja kita ini sebenarnya lebih daripada itu ya. Ada 100 lebih, 200 lebih, jadi penyertaan itu kurang menggalakkan, tetapi kami mendorong Anda semasa pandemik ini ada banyak kesusahan, ada banyak pergumulan kita. Nah inilah masa yang tepat bagi kita untuk bersama-sama dalam persekutuan doa, memohon kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saya mendorong saudara-saudari jemaat Tuhan, silakan mengikuti persekutuan doa kita pada hari Rabu ini, 18 hari bulan. Link pautan untuk Zoom akan diberikan di WhatsApp pendaftaran kebaktian. Dan kita juga ada persekutuan doa, konferensi doa Diocese pada 5 dan 6 hari bulan November. Jadi ini akan dimasukkan ke dalam buletin pada minggu depan beserta dengan video yang promosi yang akan ditayangkan. Jadi ini akan dimaklumkan pada minggu hadapan. Kita juga ada latihan kepimpinan, latihan pemuridan. Khusus untuk semua pemimpin latihan pemuridan, kelompok pemuridan yang sudah mengikuti buku yang pertama latihan kepimpinan, kita akan memulai buku yang kedua dan setelah itu buku yang ketiga. Jadi latihan ini kita juga mendorong untuk ahli-ahli dalam kelompok pemuridan Anda yang berpotensi supaya mengikuti latihan ini bersama dengan pemimpin kelompok pemuridan yang ada dan juga calon pemimpin baru untuk mengikuti latihan ini yang akan diadakan pada 20 hari bulan 8 hari Jumat dari jam 8 malam. Jadi sila bersama-sama dengan kami.
Dan untuk maklumat lain tentang pengumuman, Anda boleh lihat sendiri dalam buletin Anda, supaya Anda tidak ketinggalan perkara yang penting. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk berdoa syafaat. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, kami ingin bersyukur dan memuji kepada Tuhan, kerana Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Seperti yang berada dalam Roma ayat 1 hingga 16, pasal 1 ayat 16. Tuhan, kami ingin berdoa untuk persiapan menyambut perayaan Kui Bulan pada 13 sehingga 19 September. Kami ingin berdoa ya Tuhan agar semua pemimpin latihan pemuridan dan ahli mereka masing-masing agar mengambil peluang ini untuk menjangkau orang belum percaya. Kami berdoa ya Tuhan untuk latihan kepimpinan LP Inggris yang bermula pada 16 Ogos. Kami ingin berdoa agar hikmat Tuhan akan turun ke atas Canon Chin dan semua pemimpin yang akan dilatih. Kami berdoa juga untuk diocese kami. Kami berdoa untuk persiapan konferensi doa BM pada 5 hingga 6 November agar berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk semua para penceramah dan juga semua peserta agar melalui konferensi dalam talian ini diberkati dan ramai akan dicabar dan terdorong untuk melangkah menjadi pendoa syafaat untuk diocese, negeri dan negara kita. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk kebijaksanaan, pengetahuan kepada para pemimpin di negeri kami ya Tuhan, agar dalam membantu perbadanan perusahaan kecil dan sederhana untuk mengatasi risiko penutupan pada bulan Oktober. Kami berdoa ya Tuhan agar mereka diizinkan beroperasi, agar dapat meringankan penderitaan pekerja secara ekonomi ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk pandemi COVID-19 agar dapat dikendali dan kadar jangkitan akan semakin menurun. Kami berdoa untuk kekuatan dan kebijaksanaan untuk semua petugas barisan hadapan ketika mereka berusaha untuk memerangi pandemik ini, agar Engkau memberikan mereka kekuatannya Tuhan, agar Engkau memberikan mereka semangat untuk menghadapi penyakit ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk semua pemimpin negara agar mereka cekap, amanah dan berkesan dalam memerangi pandemik dan mengakhiri penderitaan rakyat di Malaysia ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di Malaysia agar mereka berusaha, agar kami bersama-sama berusaha memuridkan semua bangsa di negara ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua gereja, untuk menolong jemaat kami masing-masing untuk menjadi murid yang berpusat kepada Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, semua ini bahan doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila Engkau yang mendengarnya ya Tuhan Yesus sesuai dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu, melalui Yesus Kristus Tuhan kita.
Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan. Tak terbagi kemuliaannya lagi Tuhan dan Allah yang tunggal. Yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat. Dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Mari persilakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Mari kita bersama-sama mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus.
Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita semua berdiri dan menyambut berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin.
Kebaktian kita telah berakhir, jumpa lagi di dalam talian pada minggu hadapan. Tuhan memberkati kita semua.